Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bisa melanjutkan bertemu dalam pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita melanjutkan pembelajaran matematika ya. Untuk hari ini kita akan belajar perkalian dan pembagian pecahan. Namun terlebih dahulu kita baca doa awal pembelajaran. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, materi perkalian dan pembagian pecahan ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan di kelas sebelumnya, yaitu mungkin di kelas 4 atau di kelas 5. Nah, di kelas 6 ini kita belajar lagi, jadi kalian hanya mengulangi ya. Nah, namun mungkin nanti akan saya tambahkan trik untuk mengerjakan dengan cara yang lebih cepat ya. Lebih cepat, saya kira lebih ringkas juga. Nah, silahkan kalian perhatikan video berikut ini dengan seksama ya, dan jangan lupa untuk mencatat atau merangkum materi yang diberikan dalam video. Kemudian kalian bisa menanyakan melalui WA atau email kepada Pak Imam jika ada menemui hal-hal yang masih kalian tidak paham ya. Baik, silahkan disimak baik-baik video pada papan tulis berikut ini. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat melakukan perkalian dan pembagian pecahan, termasuk pecahan campuran dengan benar. Cara menyelesaikan perkalian pecahan, saya ingatkan kembali, ini sudah pernah diberikan pada kalian ketika kelas 4 atau kelas 5 ya. Jadi cara untuk menyelesaikan perkalian pecahan itu, yang pertama pastikan dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi kalau bentuk pecahan campuran, maka diubah dulu menjadi pecahan biasa. Berikutnya yang nomor 2, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Yang atas kali atas, yang bawah kali bawah gitu. Tidak perlu disamakan penyebutnya seperti menjumlah atau mengurangkan pecahan begitu. Baru hasilnya disederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Contohnya pecahan A per B dikali C per D, maka A dikali C, pembilang kali pembilang, kemudian B dikali D, penyebut dikali penyebut ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. 3 per 4 dikali 8 kali 9. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa ya. Kemudian nomor 2, pembilang kali pembilang. Berarti 3 dikali 8, yang bawah penyebut kali penyebut, 4 kali 9. Sehingga hasilnya 3 kali 8 itu 24, 4 kali 9 36, masih bisa disederhanakan ya. Sehingga hasilnya dibagi, misalkan bagi 2, hasilnya menjadi 24 bagi 2, 12, 36 bagi 2, 18. Ini juga masih bisa disederhanakan. Sehingga disederhanakan lagi, misalkan bagi 2 lagi, 6 dibagi 2, 9. Ini juga masih bisa disederhanakan ya. Risikonya kalau masih bisa disederhanakan, maka kalian harus menyederhanakan terus sampai yang bentuk yang paling sederhana, sehingga diperoleh ini 2 per 3. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, ini adalah cara ketika kalian di kelas 4 atau 5 gitu ya.
Nah, sekarang di kelas 6, Pak Imam akan menjelaskan cara atau trik yang menurut Pak Imam itu lebih ringkas ya. Lebih ringkas. Caranya tidak menggunakan seperti ini lagi ya. Sebagian seperti ini, tapi saya jelaskan setelah ini ya. Jadi silakan disimak penjelasan video Pak Imam berikut ini. Jadi caranya ya di kelas 6 ini yang menurut Pak Imam itu lebih ringkas itu tidak langsung dikali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, tapi jika bisa disederhanakan itu disederhanakan terlebih dahulu begitu. Jadi disederhanakan dahulu sebelum dikalikan. Mungkin lebih mudahnya kalian lihat contoh soal ya. Nomor 1 misalkan contoh soal yang tadi itu 3/4 dikali 8/9. Nah, ini tidak lagi kita kerjakan 3 kali 8 per 4 kali 9 ya, seperti tadi, tapi kita sederhanakan lebih dahulu. Pembilang dengan penyebut yang atas dengan yang bawah. Boleh disederhanakan walaupun beda pecahan. Misalkan ini, pembilang 8 dengan penyebut yang bawah 4. Nah, ini nggak masalah ya, walaupun beda pecahan, yang penting dalam perkalian itu boleh disederhanakan ya, atas dan bawah. Jadi misalkan 4 ini bisa dibagi 4 ya, sama-sama bisa dibagi 4 ya. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 itu 2. 3 dan 9 juga bisa disederhanakan. 3 bagi 3 itu 1, 9 bagi 3 itu 3. Nah, sehingga pecahannya sekarang 1 kali 2 per 1 kali 3 per 3. Nah, hasilnya langsung paling sederhana begitu. Lebih ringkas daripada cara yang tadi ya. Oke, contoh berikutnya mungkin saya berikan contoh mungkin pecahan campuran ya. 1 2/3 dikali misalkan dikali 3/10. Nah, ingat langkah yang tadi harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, 1 2/3 ini dirubah menjadi 5/3 ya. Baru 5/3 ini seperti ini, disederhanakan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Nah, hasilnya 1/2. Ini yang paling sederhana. Contoh berikutnya misalkan 2/5 dikali 1/8. Kita rubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 2 10 ditambah 2 berarti 12 ya. 12 pernya tetap per 5 dikali 1/8. 8 kali 1 8 tambah 1 9/8 gitu. Baru disederhanakan yang bisa disederhanakan. 12 dan 8 ini sama-sama bisa dibagi 4. 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 3. Nah, ini sudah yang paling sederhana gitu. Jadi 3 kali 9 27, 5 kali 2 10. Maka hasilnya adalah 27/10 atau pecahan campurannya 27 bagi 10 itu 2, sisa 7/10. Nah, seperti itu. Oke, satu lagi contoh misal supaya lebih jelas ya. Saya berikan contoh 2/3 dikali 6/7 dikali 14/15. Nah, ini lebih mudah kalau disederhanakan terlebih dahulu ya. 6 dengan 3 bagi 3 bagi 3. Nah, 15 nggak bisa. 14 dengan 7 bisa. Bagi 7 1, bagi 7 2. Sudah nggak ada yang bisa disederhanakan lagi, sehingga dihitung 2 kali 2 kali 2
per 1 kali 1 kali 15 sama dengan 8 per 15 begitu. Nah, seperti ini maksud Pak Imam tadi adalah lebih ringkas. Baik, berikutnya kita belajar pembagian pecahan ya. Nah, perhatikan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama sama seperti perkalian, yaitu kalian ubah menjadi pecahan biasa dahulu jika pecahannya berbentuk pecahan campuran ya. Jadi diubah menjadi pecahan biasa. Langkah yang kedua yaitu mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian ya. Jadi kita tidak menghitung pembagian tapi perkalian. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Nah, caranya yaitu bilangan pecahan pembagi kita balik ya. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang begitu. Jadi membalik bilangan pecahan pembagi. Atau sebelah kanan tanda bagi ya. Yang sebelah kanan tanda bagi itu berarti yang membagi. Sebaliknya sebelah kiri tanda bagi itu bilangan pecahan yang dibagi gitu. Jadi membalik, tandanya dirubah menjadi perkalian, pembaginya dibalik begitu. Baru setelah itu dihitung seperti hitung perkalian tadi, disederhanakan dahulu ya, dihitung dan sederhanakan begitu. Saya kira lebih mudah kalau kalian memperhatikan contoh berikut ya. Contoh soal nomor 1. Misalkan soalnya 2/3 dibagi 5/6. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa semua ya. Ini akan kita rubah menjadi perkalian. Pembagian itu dirubah menjadi perkalian. 2/3 tetap. Pecahan pembaginya di sebelah kanan bagi ya. 5/6 dibalik menjadi 6/5 begitu. Nah, gitu aja. Nah, baru seperti menghitung perkalian tadi. 6 dengan 3 bisa disederhanakan. Bagi 3 1, bagi 3 2, 6. 2 kali 2 4, yang bawah 1 kali 5 5. Ketemu hasilnya 4/5 begitu. Contoh berikutnya 2 1/5 dengan pecahan campuran ya, dibagi 1 3/10 misalkan. Kita rubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 2 10 tambah 1 11/5 dibagi 1 kali 10 ya, 10 ditambah 3 13/10. Ini masih dalam bentuk pembagian ya, hanya kita rubah ke pecahan biasa dulu, baru kita rubah menjadi perkalian. 11/5 dikali, kalau dibagi 13/10 berarti dikali 10/13. Nah, baru disederhanakan 10 dan 5 atas dan bawah bisa ya. Bagi 5 1, bagi 5 2, yang 10. Setelah itu sudah nggak bisa disederhanakan, berarti 11 kali 2 22/13. Ini bisa dirubah ke pecahan campuran. 22 bagi 13 itu 1, sisa 9 ya, per 13 gitu. Jadi hasilnya itu 19/13. Mungkin contoh berikutnya 3 1/2 dibagi 1 5/6. Kita rubah menjadi pecahan biasa. 3 1/2, 2 kali 3 6 tambah 1 7/2 dibagi 1 5/6. 6 kali 1 6 tambah 5 11/6. Sehingga
Ini pembagian dirubah menjadi perkalian 7/2 dikali, kalau dibagi 11/6 berarti dikali 6/11. Dibalik ya, pembaginya dibalik. Sama dengan disederhanakan 6 dan 2 ini bisa bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Sehingga 7 kali 3 21 per 1 kali 11 11. Bisa disederhanakan menjadi 1 sisa 10/11. Nah, itu hasilnya. Jadi cukup mudah ya. Kalau pembagian pecahan hanya perlu dibalik atau merubah menjadi bentuk perkalian dengan cara membalik pecahan pembaginya gitu. Baik, saya kira cukup mudah ya. Kalian bisa nanti mencoba dalam latihan ya gitu. Jadi untuk latihan nanti, untuk lebih jelas lagi nanti saya beri contoh soal ya. Kalian bisa download contoh soalnya dalam bentuk misal gambar aja. Jadi setelah video contoh soal dalam gambar, baru kalian mengerjakan dalam soal latihan dalam link tugas begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi saya ulang lagi apa yang sudah kalian pelajari hari ini, yaitu kalian sudah mempelajari perkalian pecahan dan juga sudah mempelajari pembagian pecahan. Nah, jika masih ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan menghubungi Pak Imam melalui WA atau melalui email ya. Semoga apa yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan pemahaman yang maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.